Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan jamaah kajian jihad online yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ahad 5 Juni 2022 kita semua dapat berjumpa lagi, bertemu lagi untuk sama-sama sharing tentang kajian Islam yang biasa rutin dilaksanakan setiap Ahad di dalam grup kajian jamaah online. Insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang kita bisa langsung bertatap muka, tidak hanya melalui media sosial. Rekan-rekan jamaah kajian jihad online yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Ibu Yogas akan menyampaikan kajian atau kita sharing bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu materinya dengan judul Cara Allah Menyayangi Hambanya. Banyak sekali cara Allah menyayangi hambanya, itu berbeda-beda dari hamba yang satu dengan hamba yang lain. Tetapi terkadang yang diterima bentuk kasih sayang dari Allah itu oleh kita, oleh hambanya, kadang-kadang tidak dirasakan seperti bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah memberikannya dalam bentuk yang terkadang tidak kita harapkan. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya. Ada beberapa cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan cara yang pertama limpahan harta. Tetapi ada juga dengan diuji dengan kesederhanaan, dengan kekurangan harta. Karena Allah menginginkan ketika kita diberikan kesederhanaan atau mungkin kita merasa kekurangan harta, itu adalah bentuk kasih sayang Allah juga kepada kita karena Allah ingin kita kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab, kita ringan hisabannya. Lalu kadang-kadang juga Allah memberikan bentuk kasih sayangnya kepada kita itu dengan memberikan rasa sakit. Ketika hambanya bersyukur, bersabar, menerima sakitnya dan berikhtiar untuk sembuh, itu juga adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ketika memberikan kita rasa sakit, Allah ingin agar dosa-dosa kita ini dihapus, agar dosa-dosa kita ini bersih. Cara Allah juga memberikan kasih sayang kepada kita juga bukan dengan kebahagiaan atau kenyamanan hidup, tetapi kadang memberikan berbagai macam musibah yang kita terima. Itu adalah sebagai bentuk ujian kepada kita. Karena apa? Allah ingin mengangkat derajat kita di surga. Ketika kita mendapatkan berbagai macam musibah, terlepas dari kita misalnya merasa ibadah kita sudah cukup maksimal, bentuk rasa syukur kita juga sudah berusaha untuk syukur, kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Allah terus-menerus memberikan ujian kepada kita, terus-menerus memberikan musibah kepada kita. Itu karena bentuk rasa kasih sayang Allah, kelak kita akan diangkat derajatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita juga tidak dengan mengijabahnya doa-doa yang kita panjatkan. Allah tunda doa-doa kita. Allah simpan doa-doa kita.
ketika kita berdoa, kita berharap, kita memohon kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, kemudian kita merasa bahwa kenapa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak Allah ijabah, tidak Allah kabulkan. Itu karena apa? Karena Allah tunda, tapi Allah akan menggantikan dengan cara yang lain. Bentuknya mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi itulah yang terbaik menurut Allah. Mungkin kita ketika kita berdoa, misalnya nih ya, yang mungkin yang umum lah ya bagi kita, kita pengen, ya Allah cukupkanlah rezeki, harta, luaskanlah rezeki kita. Mungkin dalam doa kita berharap bahwa kita ingin bisa membantu sesama, kita ingin bisa memberi, saya ingin ya mungkin dengan segala macam doa-doa terbaik kita lah ketika kita diberi keluasan rezeki. Tetapi Allah Maha tahu kenapa tidak dikabulkan gitu. Mungkin Allah akan tahu ketika Allah limpahkan keluasan rezeki, mungkin bukan rasa syukur yang akan kita terima gitu ya. Mungkin kita jadi lupa gitu ya, biasa mungkin ketika tidak ada kita pengennya ini ingin bisa memberi ini itu, tapi ketika ada sayang gitu ya, bahasa Sundanya lebar, ya udah gitu, kita buat apa gitu ya. Nah itu mungkin salah satu maha taunya Allah akan keadaan kita gitu. Jadi Allah berikan secukupnya, sekemampuan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, seperti itu. Karena mungkin Allah akan melihat ada bahaya gitu yang akan kita terima di balik doa-doa yang misalnya kita ingin doa apa, Allah kabulkan sesuai dengan harapan kita, tetapi di balik itu ada bahaya buat kita. Allah Maha tahu. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan diganti doa-doa kita itu. Kadang kita tidak merasa bahwa inilah pengganti doa yang kita harapkan gitu, dari yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa sih doa A tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah memberikan B gitu. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar, tidak menyadarinya itu adalah sebagai bentuk pengganti dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita tidak serta-merta dengan kemudahan. Ketika kita minta sesuatu, Allah mudahkan gitu ya. Kemudian Allah berikan kesuksesan kepada kita. Tetapi terkadang kasih sayang Allah itu justru Allah berikan kita kesulitan, kegagalan gitu ya. Karena di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kegagalan-kegagalan yang kita terima, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, karena Allah ingin memberi kita ganjaran, memberikan pahala, bahwa di setiap kesulitan ada pelajaran, di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap musibah, di setiap kegagalan ada hikmah. Itu yang Allah inginkan dari kita tuh, kita ngambil pelajaran untuk itu gitu ya. Jadi ketika kita mendapat kesulitan, oh iya, kita ingat di dalam kesulitan ada kemudahan, karena itu adalah berbarengan. Kesulitan dengan kemudahan itu Allah turunkan bareng, tidak serta-merta kesulitan terus yang kita terima kemudahannya baru menyusul, itu tidak. Tetapi kesulitan itu bareng, Allah turunkan kesulitan itu dengan kemudahannya gitu. Tetapi terkadang kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, ketika Allah memberikan kesulitan, kegagalan, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita lebih berpikir gitu ya, tidak serta-merta putus asa. Nah, jadi selamanya kita harus berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Ketika mendapat kesusahan, kesulitan, sakit, ujian, kegagalan, itu kita terima dengan berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon. Karena ternyata untuk meraih surga itu tidak mudah.
mahal surga itu. Tidak hanya sekedar kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan itu tidak akan tergantikan, tidak akan bisa membeli indahnya surga, mahalnya surga. Tetapi yaitu dengan bentuk-bentuk yang lain yang Allah berikan kasih sayang. Surga itu didapatnya dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Tentu saja butuh ujian, butuh kesabaran untuk mendapatkan ganjaran surganya Allah itu. Kita butuh rasa sakit untuk mendapatkan surganya itu. Kita butuh pengorbanan. Nah, terkadang kasih sayang Allah selalu kita tidak pernah merasakan bahwa inilah bentuk kasih sayang Allah. Nah, apapun yang diterima oleh kita, keadaan apapun sampai detik ini, sampai saat ini, dengan kita tetap menjalankan ibadah-ibadah baik itu wajib maupun sunnah, menjalankan syariat-syariat Islam, tetap watawasobil haq watawasobil sobri, tetap amal ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan hati, seperti yang tadi disampaikan. Ujian, kesabaran, rasa sakit, pengorbanan, kegagalan, dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, di sana kita harus tetap ikhlas. Ikhlas atas apa akan ketentuan Allah yang ditakdirkan untuk kita. Tentunya di samping kita berdoa dan memohon, kita diberikan takdir-takdir yang terbaik. Kita pun sabar atas takdir yang kita terima kepada diri kita, keluarga kita, keluarga besar kita. Itu adalah semuanya bentuk takdir. Karena ketika kita mendapatkan ujian, hal-hal yang tidak mengenakan, dengan kita terus memanjatkan doa dan terus berdoa, kita mohonkan kebaikan dari setiap kegagalan, dari setiap musibah, dari setiap ujian. Insya Allah itu mungkin tidak dirasakannya oleh kita gitu ya, tetapi insya Allah akan dirasakannya oleh anak cucu kita gitu ke depannya, mungkin oleh keluarga kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang nanti akan diterima, yang akan oleh anak cucu kita itu mungkin adalah buah dari doa-doa kita. Mungkin kitanya bisa menyaksikan, atau mungkin juga ketika kita sudah tiada, Allah berikan, Allah kabulkan doa-doa kita itu yang akan diterimanya oleh anak cucu kita kelak. Nah, itu saja mungkin kajian online yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan di kesempatan Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman Islam yang terus Allah limpahkan kepada kita. Kemudian Allah selalu memberikan teguran ketika kita melenceng, ketika kita lupa, ketika kita putus asa, ketika kita merasa semuanya sia-sia. Allah tidak akan membiarkan kita ketika selama ini sebelumnya kita selalu dekat dengan Allah. Allah akan memberikan panggeuing istilahnya. Allah akan memberikan sentilan-sentilan. Mungkin dengan berbagai macam bentuk hidayahnya yang Allah berikan. Mungkin lewat teman kita, saudara kita. Nah, ini mungkin manfaatnya kita berada di dalam lingkungan yang selalu mengingatkan dengan kebaikan. Ingat, watawasobil haqi watawasobil sabr. Aku qouli hada wa astaghfiruhu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.